Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidandillah wa musalliyan wa musalliman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Para teman-teman, para pemirsa, para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melanjutkan kajian-kajian kita pada channel YouTube ini, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan tentang sekelumit biografi para ulama yang menjadi penulis kitab-kitab, yang mana kitab-kitab mereka ini menjadi rujukan utama di dalam mazhab Syafi'i, karena memang di dalam kitab-kitab beliau ini merupakan kumpulan dari dua thariqah besar yang ada di dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Setelah beberapa ulama telah kita ulas bersama seperti apa biografi beliau-beliaunya, pada kesempatan kali ini kita akan mengulas salah satu ulama yang juga berjalan dan mengikuti jejak rekam dari ulama-ulama sebelumnya, yaitu yang sekarang adalah seorang ulama besar yang dikenal dengan sebutan Asy-Syaikh Al-Qadhi Abul Ma'ali Mujalli bin Jumai' Al-Makhzumi. Asy-Syaikh Mujalli ini merupakan sosok ulama yang tinggal di negara Mesir, yang mana dalam kitab-kitab sejarah tidak ditemukan tahun berapakah beliau ini dilahirkan. Hanya tercatat di tahun berapakah beliau itu wafat, yaitu Asy-Syaikh Mujalli ini meninggal dunia, beliau wafat pada tahun 505 Hijriah. Yang mana di tahun 505 Hijriah itu merupakan tahun yang mana juga sama dengan kewafatan Al-Imam Al-Ghazali. Sehingga bisa kita tarik satu kesimpulan pertama bahwa Asy-Syaikh Mujalli bin Jumai' Al-Makhzumi ini merupakan sosok ulama yang hidup satu masa dengan Al-Imam Al-Ghazali. Nah, di dalam perjalanan hidup Asy-Syaikh Al-Qadhi Abul Ma'ali Mujalli bin Jumai' Al-Makhzumi ini, beliau adalah sosok ulama yang berangkat dari keluarga sederhana, berangkat dari suatu keluarga yang biasa-biasa saja. Namun, beliau memiliki semangat yang membara, memiliki semangat yang besar, memiliki semangat yang luar biasa untuk mendalami ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, untuk mendalami syariat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, terutama di dalam bidang ilmu fikih. Yang mana dengan semangat yang besar inilah kemudian mengantarkan beliau menjadi satu ulama utama yang menjadi rujukan di dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Bagi kita semuanya kalangan santri yang biasa membaca kitab Imam Rafi'i, yaitu kitab Al-Aziz Bisyarhil Wajiz, atau mungkin kita biasa membaca kitab Al-Majmu', tulisan karya tulisnya Al-Imam An-Nawawi, atau kita juga biasa membaca kitab Raudhatut Thalibin karya tulisnya Al-Imam An-Nawawi. Dalam kitab-kitab seperti itu kita akan menemukan beberapa kali nama kitab Adz-Dzakhair yang menjadi rujukan di dalam kitab-kitab tersebut. Imam Rafi'i pernah menyampaikan qala fi Dzakhair, atau Imam Nawawi dalam kitab-kitabnya juga pernah mengatakan qala fi Dzakhair wa amma qaulu Dzakhair, dan seterusnya dan seterusnya. Kira-kira siapakah penulis kitab Adz-Dzakhair ini yang juga menjadi rujukan di dalam kitab-kitabnya Imam Rafi'i dan juga kitab-kitabnya Imam Nawawi? Tidak lain dan tidak bukan, penulis kitab Adz-Dzakhair ini adalah beliau Asy-Syaikh Al-Imam Al-Qadhi Abul Ma'ali Mujalli bin Jumai' Al-Makhzumi. Sehingga dari sini kita bisa menarik satu kesimpulan bahwa Al-Imam Asy-Syaikh Mujalli bin Jumai' Al-Makhzumi ini merupakan ulama yang bukan sembarang ulama. Beliau orang yang mengerti ilmu dan bukan sembarangan mengerti ilmu. Apa yang beliau cetuskan, apa yang beliau tulis, apa yang beliau rumuskan di dalam kitab-kitab beliau itu memang betul-betul menjadi rujukan utama bagi para ulama yang muncul di masa-masa berikutnya. Bahkan itu juga menjadi rujukan bagi Al-Imam An-Nawawi dan juga Al-Imam Ar-Rafi'i dalam penulisan kitab-kitab beliau semuanya. Padahal Al-Imam Asy-Syaikh Al-Mujalli ini merupakan sosok ulama yang berangkat dari keluarga-keluarga yang biasa-biasa saja. Beliau bukan dari lingkup keluarga yang juga dari kalangan keluarga ulama, bukan. Beliau dari ulama yang dari keluarga yang biasa, namun dengan semangatnya
bisa diberikan satu kedudukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kedudukan yang mulia, kedudukan yang tinggi baik di mata manusia maupun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau Syekh Mujalli ini memiliki satu kebiasaan, yaitu ketika beliau ini berangkat dari rumah beliau menuju Kairo atau menuju Al-Azhar, beliau selalu melewati satu daerah yang disebut dengan Qarrafah. Yang mana di Qarrafah ini, daerah Qarrafah ini merupakan satu daerah yang di situ merupakan pemakaman ulama-ulama dan juga masyarakat sekitar, yang daerah itu kemudian dikenal dengan daerah Qarrafah. Beliau Syekh Mujalli ini setiap kali beliau berangkat mesti akan melewati daerah Qarrafah ini. Dan ya, sebagaimana yang dikisahkan oleh Al-Hafidz Zakiyuddin Abdul Azim, beliau mengisahkan kebiasaan Syekh Mujalli ini, kalau beliau itu lewat daerah Qarrafah ini setelah zuhur, maka beliau akan berdiam di beberapa makam ulama-ulama yang ada di daerah Qarrafah tersebut. Dan beliau akan menghafalkan kitab yang selalu berada di tangan beliau. Di antara kitab-kitab yang tekun untuk beliau hafalkan adalah kitab Al-Basit, yang mana kitab Al-Basit itu merupakan karya fikih pertama Al-Imam Al-Ghazali. Jadi Al-Imam Ghazali itu selain beliau ini merupakan sosok ulama besar, beliau juga memiliki karya-karya tulis dalam bidang ilmu fikih ataupun ilmu usul fikih. Di antara kitab fikih yang pertama kali beliau tulis dan kemudian tersebar kemana-mana, yaitu adalah kitab Al-Basit, yang kemudian di masa-masa berikutnya kitab Al-Basit ini diringkas lagi karena terlalu panjang menjadi kitab Al-Wasit. Lalu kemudian kitab Al-Wasit ini diringkas lagi oleh Imam Ghazali menjadi kitab Al-Wajiz, yang mana kemudian kitab Al-Wajiz ini diringkas lagi oleh Imam Ghazali menjadi kitab Al-Khulasah. Nah, saat awal-awal munculnya kitab Al-Basit tulisannya Al-Imam Al-Ghazali, hingga kemudian kitab ini tersebar hingga ke daerah Mesir, saat itu Syekh Mujalli bin Jumai Al-Makhzumi yang masih muda itu, beliau tekun di dalam menghafalkan isi dari kitab Al-Basit tersebut. Setiap kali beliau itu setelah sholat zuhur dan berada di daerah Al-Qarrafah, beliau akan duduk di beberapa makam dan menghafalkan isi dari kitab Al-Basit tersebut. Dan memang Syekh Al-Qadhi Mujalli bin Jumai Al-Makhzumi ini merupakan sosok ulama yang memang sejak kecil dikenal orang yang kuat hafalannya. Beliau memiliki hobi, yaitu menghafalkan kitab-kitab, menghafalkan matan-matan, yang ini merupakan modal utama dalam mengantarkan seseorang itu untuk bisa menjadi orang yang memiliki ilmu yang mumpuni, ilmu yang kuat, ilmu yang paten. Di antaranya adalah kebiasaan di dalam menghafalkan ibarat-ibarat atau menghafalkan matan-matan yang ada dari tangan para ulama-ulama yang lain. Dan inilah yang dikerjakan oleh Al-Imam Syekh Mujalli bin Jumai Al-Makhzumi. Beliau akan betah duduk di makam-makam yang ada di Qarrafah tersebut mulai setelah sholat zuhur sampai masuknya waktu asar. Sambil beliau itu ziarah di makamnya para auliyaillah, beliau berziarah di makamnya para ulama-ulama yang ada di situ, beliau menghafalkan kitab Al-Basit karya tulisnya Al-Imam Al-Ghazali. Dan kemudian nanti setelah masuk waktu asar, beliau tinggalkan untuk sholat asar, dan setelah sholat asar beliau akan kembali lagi ke Qarrafah. Nah, setelah sholat asar di daerah Qarrafah ini, beliau akan mengulang-ulang hafalannya sampai betul-betul lancar dan persis sebagaimana yang tertulis di dalam naskah-naskah kitab yang beliau hafalkan. Ini di masa-masa muda beliau itu, beliau punya kebiasaan yang seperti demikian. Walaupun memang Syekh Mujalli bin Jumai Al-Makhzumi ini, menurut beberapa sumber yang disebutkan, beliau tidak dikenal memiliki guru siapa. Guru-guru beliau merupakan ulama-ulama yang bukan termasuk ulama tersohor, bukan ulama-ulama yang masyhur. Tapi walaupun beliau itu gurunya adalah bukan ulama-ulama yang masyhur, ulama-ulama yang tidak dikenal di daerah Mesir, namun beliau bisa menjadi ulama besar yang kemudian dikenal dan juga dipertimbangkan di dalam periwayatan mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Karena memang beliau sejak awal memiliki kebiasaan yang seperti demikian, hingga kemudian beliau itu menjadi seorang qadhi, menjadi seorang hakim di daerah Mesir.
Dan beliau ketika menjadi qadhi itu terus naik, prestasinya terus naik, sampai kemudian beliau itu menjadi qadhinya para qadhi, hakimnya para hakim, sehingga beliau mendapatkan julukan qadhil qudah, qadhinya para qadhi di masa-masa tersebut. Banyak hal yang telah dituliskan oleh Al-Imam Asy-Syaikh Mujalli bin Jumai' Al-Makhzumi ini. Beliau meriwayatkan Thariqah Khurasaniyin dan Thariqah Iraqiyin di dalam kitab beliau yang dikenal dengan sebutan kitab Adz-Dzakhair. Dan kemudian setelah kitab Adz-Dzakhair ini tersebar kemana-mana, ada beberapa ulama yang kemudian berupaya untuk menyanggah atau mungkin membantah apa yang menjadi rumusan Asy-Syaikh Mujalli bin Jumai' Al-Makhzumi di dalam kitab beliau Adz-Dzakhair. Namun dengan adanya rentetan-rentetan bantahan atau sanggahan-sanggahan dari beberapa ulama yang lain di masa-masa berikutnya juga berupaya untuk membuktikan betapa kuatnya rumusan yang dimunculkan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Mujalli bin Jumai' Al-Makhzumi ini. Sehingga bantahan-bantahan dari ulama-ulama yang ada di masa beliau itu menjadi tertolak, dan apa yang dirumuskan oleh Asy-Syaikh Mujalli ini tetap eksis, tetap kuat dengan dukungan ulama-ulama yang muncul di hari-hari berikutnya. Asy-Syaikh Mujalli bin Jumai' Al-Makhzumi ini beliau wafat pada tahun 505 Hijriah. Yang mana di tahun itu juga merupakan tahun kewafatan Al-Imam Al-Ghazali. Hanya saja dua ulama besar ini hidup di daerah yang berbeda. Kalau Syekh Mujalli bin Jumai' Al-Makhzumi ini beliau tinggal di daerah Mesir, adapun Al-Imam Al-Ghazali saat itu beliau hidup di daerah yang berpindah-pindah. Awal mulanya beliau berada di Baghdad, lalu beliau berpindah ke Khurasan, beliau kemudian berpindah ke Damaskus, hingga kemudian beliau pulang lagi ke daerah kampung halaman beliau di Tus, hingga beliau wafat di daerah sana. Namun tahun kewafatannya antara Syekh Mujalli bin Jumai' Al-Makhzumi dengan Al-Imam Al-Ghazali yaitu di tahun yang sama, tahun 505 Hijriah. Sehingga tidak ayal kalau kemudian apa yang menjadi karya tulisnya Imam Ghazali itu juga dipelajari dan dipegang oleh beliau Syekh Mujalli bin Jumai' Al-Makhzumi. Dikisahkan di dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyyatul Kubra di antara rumusan-rumusan yang kemudian dianggap iskal oleh beberapa ulama, lalu kemudian dikuatkan oleh ulama-ulama mazhab Syafi'i di masa-masa berikutnya adalah beliau ketika menukil satu rumusan dari Al-Imam Qaffal Asy-Syashi, yaitu Imam Qaffal Kabir, yang mana Imam Qaffal Kabir itu pernah menyatakan an-nasu ala arba'i rutabin, at-ta'zir bil kalam, summa bil habsi, summa bin nafi, summa bid darbi. Orang manusia mukallaf ini ketika mereka itu melakukan pelanggaran, maka nanti hukuman yang diberikan atau sanksi yang diberikan kepada mukallaf yang melanggar ini ada kalanya menggunakan kafarat, ada kalanya menggunakan had kalau memang sudah ditentukan syariat. Adapun pelanggaran yang tidak ditentukan kafarohnya apa atau hadnya itu apa, maka mereka akan mendapatkan hukuman yang dinamakan dengan ta'zir. Nah, macam-macamnya ta'zir ini dari apa yang dinukil dari Imam Qaffal Asy-Syashi itu ada 4 macam. Yaitu yang pertama adalah ta'zir bil kalam, yaitu dihukum dengan cara dinasihati, atau mungkin dengan bahasa yang lebih keras lagi, dengan bahasa nada yang lebih tinggi lagi. Ini ta'zir jenis yang pertama. Ada kalanya juga nanti hukuman untuk para pelanggar-pelanggar ini bil habsi, dengan dipenjarakan. Ada kalanya juga nanti bin nafyi, orang yang melanggar ini diasingkan ke daerah yang lain. Dan ada kalanya juga bid darbi, orang itu dihukum supaya dia itu jera dari pelanggarannya dengan cara dipukul. Nah, dalam hal ini beberapa ulama-ulama di masa-masa berikutnya, yaitu misalkan seperti Al-Imam Ar-Rafi'i di dalam kitab beliau Al-Aziz bi Syarhil Wajiz, beliau memberikan satu keterangan yang kalau dibaca sepintas apa yang diterangkan Imam Rafi'i, seakan-akan beliau itu menafikan hukuman dengan cara pengasingan, yang mana ketetapan atau rumusan Imam Rafi'i yang seakan-akan beliau itu menafikan hukuman secara pengasingan ini mengambil dari rumusannya Al-Imam Asy-Syaikh Mujalli bin Jumai' Al-Makhzumi.
Seakan-akan jadi Imam Rafi'i itu membuat satu rumusan. Dalam rumusan ini beliau menafikan takzir menggunakan pengasingan, dan itu seakan-akan juga mengambil dari rumusannya Syekh Mujalli bin Jumai' al-Makhzumi. Namun kemudian dikomentari oleh penulis kitab Tabaqatus Syafi'iyyatul Kubra dan juga beberapa ulama-ulama yang lain bahwa hal itu adalah hal yang tidak benar. Hal itu merupakan satu kesalahpahaman yang kemudian salah paham ini menjadi sanggahan-sanggahan dan juga bantahan-bantahan kepada tulisannya Syekh Mujalli bin Jumai' al-Makhzumi. Dalam hal ini, sebagaimana itu juga disampaikan oleh kitab Tabaqatus Syafi'iyyatul Kubra, bahwa Syekh Mujalli bin Jumai' al-Makhzumi mengakui bahwa hukuman dengan cara pengasingan itu merupakan salah satu bentuk gambaran takzir yang ada di dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Sehingga tidak benar kalau kemudian dikatakan bahwa Syekh Mujalli bin Jumai' al-Makhzumi ini memiliki satu rumusan yang berisi penafian atau peniadaan hukuman takzir dengan cara pengasingan. Seakan-akan Syekh Mujalli bin Jumai' al-Makhzumi hanya mengakui takzir itu hanya dengan ucapan, hanya dengan pemenjaraan, dan dengan pemukulan. Adapun pengasingan itu seakan-akan tidak ada. Padahal real faktanya, sebagaimana yang disampaikan oleh kitab Tabaqatus Syafi'iyyatul Kubra, yaitu Syekh Tajuddin As-Subki, beliau menandaskan bahwa Syekh Mujalli tidak bersikap demikian. Beliau menetapkan, beliau memastikan bahwa salah satu bentuk takzir yang ada di dalam mazhab Syafi'i adalah pengasingan ke daerah lain, walaupun nanti pengasingan tersebut tidak boleh sama dengan pengasingan orang yang melakukan zina ghairi muhsan, yaitu tidak boleh sampai selama batas waktu 1 tahun hijriah. Tidak boleh sampai seperti itu. Nah, ini diantara pembelaan ulama-ulama kita, ulama-ulama mazhab Syafi'i terhadap bantahan-bantahan atau sanggahan-sanggahan kepada keputusan dari Syekh Mujalli bin Jumai' al-Makhzumi. Di antaranya juga apa yang dikisahkan bahwa tentang rumusannya Syekh Mujalli dalam kitab Dzakhair. Seakan-akan beberapa ulama itu memahami, beberapa ahlul ilmi itu memahami bahwa Syekh Mujalli ini mengambil satu rumusan tentang saksi. Jadi selama ini kita mengetahui bahwa ketika satu peristiwa ini membutuhkan saksi, yang saksinya itu minimal 2 orang laki-laki. Jika seandainya tidak ada 1 orang laki-laki, yang ada hanya 1 laki-laki, maka 1 laki-laki ini bisa digantikan dengan 2 orang perempuan. Dan seakan-akan juga dalam nukilan-nukilan yang ada, menurut pemahaman sebagian ahlul ilmi, bahwa Syekh Mujalli bin Jumai' al-Makhzumi, beliau menandaskan bahwa penggantian 1 laki-laki menjadi 2 orang perempuan itu adalah ketika tidak ditemukan laki-laki. Sehingga ketika tidak ada laki-laki dan yang ada hanya 1, maka kedudukan 1 laki-laki ini bisa digantikan dengan 2 orang perempuan. Kalau seandainya masih ada laki-laki yang lain, maka penggantian 2 perempuan ini tidak bisa sah sebagai saksi, karena masih ada laki-laki yang lain sebagai laki-laki yang kedua. Ini seakan-akan menjadi rumusannya Syekh Mujalli bin Jumai' al-Makhzumi, dan yang konon katanya ini menukil dari Al-Imam Al-Mawardi. Namun ternyata sebagaimana itu yang ditetapkan dan dikisahkan oleh kitab Tabaqatus Syafi'iyyatul Kubra, bahwa Syekh Mujalli tidak bersikap demikian. Syekh Mujalli menukil perkataan itu berasal dari pendapatnya mazhab al-Imam Malik. Memang dalam mazhab Imam Malik, 1 orang laki-laki itu bisa digantikan dengan 2 orang perempuan, itu dengan syarat ketika tidak ada laki-laki yang lain. Namun untuk mazhab kita, mazhab al-Imam Syafi'i, entah ada laki-laki yang lain yang sebagai saksi atau tidak ada, maka 1 orang laki-laki itu bisa digantikan dengan 2 orang perempuan. Ketika ada laki-laki ataupun tidak ada laki-laki, maka bisa digantikan dengan 2 orang perempuan. Dan kesalahpahaman ini waktu itu muncul di masa-masa Imam Mujalli bin Jumai' al-Makhzumi sebagai sanggahan-sanggahan, sebagai bantahan-bantahan kepada rumusan yang dimunculkan oleh Syekh Mujalli bin Jumai' al-Makhzumi. Namun ternyata sanggahan-sanggahan ini adalah tidak benar, dan itu dibela dan dikuatkan oleh para ulama-ulama yang muncul di masa-masa berikutnya terhadap apa yang menjadi rumusan Syekh Mujalli bin Jumai' al-Makhzumi.
yang sebagaimana itu yang dikisahkan oleh beliau Syekh Tajuddin As-Subki. Dan masih banyak lagi tentang rumusan-rumusan yang awal mulanya itu dibantah oleh beberapa ahlul ilmi terhadap Syekh Mujalli bin Jumai. Namun ternyata setelah dipelajari lebih dalam, diteliti lebih mendalam lagi, ternyata itu adalah kesalahpahaman terhadap Syekh Mujalli bin Jumai Al-Makhzumi. Nah, inilah kira-kira para pecinta dan para pengikut channel YouTube MZT Malang Raya pada kesempatan kali ini. Dengan kita mengenal siapakah ulama-ulama yang ada di dalam mazhab kita, teriring harapan dan doa, mudah-mudahan kita semua sebagai para pengikut mazhab Al-Imam Syafi'i, dengan kita mengenal ulama-ulama perawi mazhab Syafi'i, kita juga bisa mendapatkan keberkahan dari beliau-beliau semuanya, sehingga kita semuanya bisa menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah taala meridhoi para kekasihnya, para ulamanya seperti Syekh Mujalli bin Jumai Al-Makhzumi ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa disampaikan oleh Allah kepada makom-makomnya para ulama-ulama terdahulu. Amin ya rabbal alamin.